Shalom adik-adik, puji Tuhan kalau hari ini kembali lagi kita boleh sekolah minggu secara online. Kayaknya kena percaya itu semua karena cinta kasihnya Tuhan terhadap kita. Untuk itu kayaknya mau ajak kita menyembah Dia. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan, kita mau imani pujian ini dan katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang boleh kami terima Tuhan hari ini. Kami boleh kembali sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan Kau yang pimpin, sertai dan berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Biarlah hari ini Tuhan kami boleh semakin cinta Engkau Tuhan Yesus lewat puji-pujian kami dan oleh pemberitaan firman-Mu yang nantinya akan kami dengar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan kalau tadi kita sudah menaikkan penyembahan kita dengan kita mau katakan Aku mau cintai Yesus selamanya. Sekarang kita mau juga dengar-dengaran sama Tuhan. Untuk itu kita akan melanjutkan pujian kita. Kita mau katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Puji Tuhan adik-adik, kalau kita tadi katakan kita akan mendengar Dia dan kita akan bersuka cita karena Dia, kita mau tetap bersukaria lagi karena hari ini adalah harinya Tuhan, harinya kita berbahagia bersama Tuhan. Tetap angkat pujian ini dengan semangat ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Tiba saatnya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, isi hatinya Tuhan. Untuk itu kita tetap mau menyembah Dia,
kita mau katakan Bapa, ku datang padamu. Kita sungguh-sungguh siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dari pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lagi adik-adik, kita memuji nama Dia. Kita katakan Bapa-ku datang. Bapa-ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Puji Tuhan adik-adik, kita mau satu di dalam doa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan. Sampai tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam, duduk manis Tuhan,
mendengarkan isi hatimu lewat firman-Mu Tuhan Yesus yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang pakai lidah bibirnya supaya apa yang ia sampaikan semua hanya berasal daripada-Mu. Dan kami yang mendengarkan boleh memahami dengan sungguh-sungguh dan tertanam di hati pikiran kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat ketemu lagi sama Kak Ludi. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi. Sudah siapkan Alkitabnya? Oke, pakai Alkitab ini boleh, pakai handphone boleh, catatannya juga. Oke, hari ini kita mau belajar lagi tentang hebatnya kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Karena dia yang punya sumber kasih dan sumber kuasa. Oke, kita buka sama-sama ayatnya di Markus 1 ayat 40 sampai 45. Oke. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya, hati Yesus maksudnya, oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Wow, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang penyakit kusta. Nah, adik-adik, kakak cerita dulu ya. Penyakit kusta itu adalah penyakit yang dikatakan di firman Tuhan adalah penyakit yang mengerikan. Wow, biasanya badannya penuh dengan warna merah atau pokoknya mengerikan, dibilangnya menjijikan. Dan firman Tuhan katakan orang yang kena penyakit kusta biasanya dibilangnya dia kena kutuk, dikutuk sama Tuhan. Dan penyakit kusta itu penyakit yang menular. Tahu menular? Akhirnya kalau kita bersentuhan sama orang kusta, kita akan ketularan, kita akan kena penyakit itu juga, gitu, menular. Makanya orang yang sakit kusta itu dibuang dari masyarakat, diasingkan, gak boleh dekat-dekat. Bahkan firman Tuhan bilang di ayat-ayat di perjanjian lama itu orang biasanya mukanya ditutup, rambutnya dikedepanin, tutupin muka, terus dia harus teriak, "Najis, najis, najis, najis." Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mendekati dia karena memang gak boleh. Dan dia menjadi orang yang terpinggirkan. Artinya apa? Orang yang dibuang. Dia gak bisa ketemu orang, dia gak bisa deket-deket sama orang. Mungkin dia juga dibuang dari keluarganya, dia gak boleh ketemu sama keluarganya. Bahkan di perjanjian lama katakan dia dibuang jauh dari perkemahan. Jadi dia gak boleh ketemu orang, dia gak boleh ketemu saudaranya, dia mungkin gak boleh ketemu mama papanya, dia gak boleh ketemu anak-anaknya, dia gak boleh ketemu kakak adiknya, dia gak boleh ketemu orang. Dia gak boleh juga berdoa sama Tuhan, dia gak boleh beribadah. Wow, bayangkan adik-adik kalau jadi orang kusta itu. Wow, sedih ya? Sedih banget. Nah, satu kali waktu orang kusta itu melihat dari kejauhan, ada Tuhan Yesus nih. Dia tahu, wah, kalau misalnya Tuhan, kalau penyakitku ini adalah kutukan Tuhan, berarti cuma Tuhan yang bisa sembuhkan, ya kan? Ya kan? Nah, orang kusta itu memberanikan diri, dia datang menghampiri Yesus. Yesus itu nggak pernah sendirian ya adik-adik, dia selalu dikelilingi oleh orang banyak.
Karena orang-orang juga mencari kesembuhan, mencari kasihnya Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu orang itu nekat, dia datang, lari, dia lari. Mungkin orang-orang ngeliat, orang kusta, minggir, kabur. Akhirnya mereka semua kabur. Jadi yang tinggal dia dan Tuhan Yesus. Dia berlutut di hadapannya Tuhan Yesus dan dia berkata, Tuhan Yesus, kalau Engkau mau, Engkau bisa mentahirkan aku. Artinya apa? Mentahirkan itu menyucikan. Mentahirkan itu artinya menyembuhkan dan menyucikan. Kalau Engkau mau Tuhan, dia nangis. Kalau Engkau mau Tuhan, Engkau bisa mentahirkan aku. Dan saat itu Tuhan Yesus, di firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus jatuh belas kasihan. Tuhan Yesus kasihan sama dia. Mungkin sebenarnya bukan kasihan, tapi mengasihi orang itu ya. Dan kemudian Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, Tuhan kabur juga. Kan nanti aku tertular. Tidak. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus bilang, aku mau. Enggak cuman aku mau. Dia menjamah orang itu. Wow. Resikonya apa? Tuhan Yesus waktu itu masih manusia loh. Di dalam dunia. Resikonya tertular. Tapi Tuhan bilang, tidak. Aku mau mentahirkan kamu dan dalam nama Yesus sembuh. Dibilang katakan seketika itu juga. Jadi nggak tunggu lama-lama. Langsung saat Yesus menjamah orang itu, dia langsung sembuh. Wow, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hebat kan Tuhan Yesus? Karena kasihnya dan karena kuasanya dia menyembuhkan orang kusta itu. Nah, hebatnya kasih dan kuasa Tuhan juga Tuhan sudah kasih kepada kita. Jadi pelajaran apa nih yang kita bisa dapatkan melalui cerita ini? Pertama adalah kita sudah menerima kasihnya tuh Tuhan. Biarlah hatinya Tuhan yang penuh belas kasihan juga ada pada kita. Jadi kita juga bisa mengasihi teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau bahkan orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang mungkin orang-orang nggak suka nih sama orang ini, dia mah rese, dia mah nggak usah temenin. Tapi kamu bisa, nggak boleh, dia juga anak yang Tuhan kasihi. Kamu juga harus mengasihi teman-teman kamu, oke? Kamu juga bisa temenin dia. Kalau orangnya rese, Kak, tapi aku nggak mau dia orangnya rese. Berdoa dulu sama Tuhan, aku mau mendekati nih orang ini, aku mau temenin dia. Tapi kata orang, dia orangnya rese. Boleh nggak Tuhan aku temenin? Nah ya, adik-adik tetap harus mengasihi siapapun. Oke, karena Tuhan Yesus pun mengasihi siapapun. Nah, kita pelajaran yang pertama. Jadi kalau mau berteman, adik-adik nggak boleh pilih-pilih ya. Nggak boleh pilih-pilih ya. Pilih, kamu harus mengasihi semua orang. Hal yang kedua, pelajaran yang kedua adalah Tuhan Yesus nggak cuma bilang aku mau menyembuhkan kamu. Tapi Tuhan Yesus melakukannya. Dia menjamu orang itu dan seketika itu juga orang itu sembuh. Artinya apa? Pada saat kita mau menolong orang, nggak cuma bilang, tolongin dong. Oke, nanti aku tolongin. Tapi kamu nggak melakukan apa-apa. Ya gimana? Pada saat kamu bilang mau membantu orang, berarti kamu harus melakukannya. Karena firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kamu cuma bilang mau doang, tapi tidak melakukannya, percuma, karena nggak ada hasilnya dong, ya kan? Bilang juga, aku mau belajar nih, aku mau pinter nih, tapi kamu nggak melakukannya, kamu nggak belajar, pinter nggak? Nggak dong. Aduh, aku lapar nih, aku mau makan, tapi kamu nggak makan, kenyang nggak? Nggak dong. Nah, kayak gitu ya. Jadi pada saat kamu mau menolong orang, ya aku mau menolong orang itu, tapi kamu tidak menolongnya, tertolong nggak orang itu? Enggak dong, ya kan? Ngerti ya adik-adik ya? Hal yang pertama tadi, kita bisa mengasihi setiap orang. Yang kedua, kalau kita membantu, kita juga harus membantu dengan tindakan, tidak hanya dengan omongan doang, ya oke? Hal yang ketiga adalah pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan bilang, jangan bilang siapa-siapa, ya. Yang penting kamu melakukan firman Tuhan. Kamu pergi kepada imam, karena kalau orang kusta zaman dulu untuk menyatakan dia sembuh, dia menjadi suci lagi, dia sudah kudus lagi, yang menyatakan dia sembuh itu haruslah seorang imam di tempat
ibadah. Jadi dia harus datang kepada imam, bilang, aku udah sembuh nih. Nah, dicek tuh sama imamnya. Oh, oke. Dia sembuh. Oke, baru dia diumumkan ke orang-orang, orang ini udah sembuh loh. Jadi boleh kembali ke masyarakat, boleh kembali ke keluarganya gitu. Boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau imam itu nggak bilang, dia nggak bisa ngaku-ngaku, aku udah sembuh loh, nggak bisa. Nggak boleh cuma ngaku-ngaku. Harus dideklarasikan oleh si imam. Oke? Nah, Tuhan Yesus bilang, jangan bilang-bilang ya. Ya udah, pokoknya kamu pergi aja ke imam itu. Bawa persembahanmu, biarlah imam itu menyatakan bahwa kamu sembuh. Artinya apa? Adik-adik, artinya pada saat kita melakukan hal yang baik, kita membantu teman atau apapun itu, kita nggak usah bilang-bilang lah sama orang-orang, nggak usah pamer-pamer lah. Kau bilang, gue udah bantu dia loh, gue udah tolong dia loh, kalau nggak ada gue dia nggak bisa loh. Gak boleh gitu ya adik-adik. Pada saat kita melakukan hal yang baik, biarlah hanya Tuhan yang melihat. Kan ada loh firman Tuhannya, kita lihat ya di Matius. Kita mau baca di Matius 5 ayat Matius 6. Matius 6 ayat 3. Oh, apakah bacanya? Tetapi jika engkau memberi sedekah, di sini tentang sedekah, artinya berbuat baik ya. Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya kita nggak perlu pamer, karena Tuhan akan membalas kita, memberkati kita. Amin, adik-adik. Nah, itu hal yang ketiga. Hal yang keempat adalah pada saat kita membantu orang, menolong orang, mengasihi orang, kita melakukannya dengan hati yang tulus. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup kita. Karena firman Tuhan katakan kita itu adalah saksi-saksinya Tuhan. Ya, jadi pada saat kita melakukan hal yang baik, melakukan perbuatan baik atau apapun itu biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di Matius 5 ayat 16. Nah, ini dia ayat terakhir ya, kita baca sama-sama. Katakan apa? Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya kita nggak perlu pamer-pamer, tapi semua orang bisa melihat bahwa ada Tuhan Yesus yang hidup dalam kehidupan kita. Motivasi kita melakukan perbuatan baik, motivasi kita melakukan kasih kepada orang lain, itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, siap jadi anak-anak Tuhan? Tapi susah kok, gimana caranya? Caranya cuma baca Alkitab, berdoa, minta Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan. Pasti bisa. Oke? Karena itu minta sama Tuhan, minta hatinya Tuhan untuk bisa mengasihi setiap orang, untuk bisa dan memampukan kita untuk melakukan hal yang baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin adik-adik. Oke, semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, ikut kami berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar bahwa Tuhan sumber kasih dan kuasa itu sudah memberikan kasih dan kuasa juga kepada kami untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan biarlah hanya nama-Mu, hanya Tuhan Yesus yang dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Bye-bye.
Puji Tuhan adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, bahkan kita juga sudah mendengarkan isi hati Tuhan lewat firman-Nya, Kanya yakin percaya itu semua menjadi berkat yang luar biasa untuk kita hari ini. Untuk itu, Kanya yakin percaya kita semua sudah dipenuhi dengan sukacita yang begitu luar biasa. Sekarang Kanya mau ajak adik-adik untuk menutup ibadah kita. Kita akan kembali lagi di ibadah sekolah minggu online selanjutnya di minggu depan. Kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan penyembahan kembali. Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Puji Tuhan adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ini Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan sukacita, dipenuhi dengan
sukacita yang luar biasanya daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau yang menyempurnakan setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh Tuhan semakin lagi Tuhan cinta dan taat Tuhan di ibadah-ibadah minggu kami di minggu-minggu yang mendatang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai ketemu di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.